Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pertama-tama dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai performance analytics kimia farma bisnis itu di tahun 2020 sampai dengan 2023. Merupakan eh, ini merupakan tugas akhir dari Rakamin Akademi X Kimia Farma dengan konsentrasi Big Data Analytics. Dipresentasikan oleh saya sendiri, Septianus Reski Nosoro. Oke, sebelum lanjut ke presentasi, saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Sepranus Reski Masora. Saya merupakan akrab disapa Reski dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar, salah satu kampus swasta di Makassar. Saya memiliki semangat yang tinggi, disiplin, serta etos kerja yang kuat. Saya memiliki ketertarikan pada bidang analisis data, serta machine learning dan pengembangan teknologi digital seperti web programming dan UI UX. Selama saya menempuh pendidikan, saya aktif mengikuti organisasi dari berbagai kegiatan di kampus seperti organisasi UKM kampus, kemudian saya juga pernah mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka serta studi independen, dan selama kuliah juga saya aktif mengikuti kursus online khususnya serta mengerjakan proyek akademik selain itu saya juga pernah bekerja sebagai freelance web developer. Untuk lokasi sekarang saya berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk emailnya reskimasara@gmail.com dan LinkedIn saya Septianus Reski Masara. Dan ini adalah kursus serta sertifikat yang pernah saya dapatkan. Yang pertama, Introduction to Data Science with Python, Desember 2024. Guide to Learn Python with AI, Desember 2024. Mini Course Intro to Data Analysis, Mei 2025. Kaggle GitHub and Kedro, Desember 2024. MBKM Course Batch 6 Mobile Application Development, Juli 2024. Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau Student Exchange, April 2024. Oke, pertama-tama sebelum masuk ke hasil analisis saya, izinkan saya pertama-tama memperkenalkan mengenai about company atau tentang perusahaan kimia farma ini. Pertama-tama, Kimia Farma sendiri didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Chemicalen Handel Rickham NCO itu pada tahun 1817 yang merupakan perusahaan kimia farma pertama di Indonesia, perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Namun pada saat itu didirikan oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1968, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tahun 1917, Badan Hukum PNF, Perusahaan Negara Farmasi, diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan ini berubah menjadi PT Kimia Farma. Kemudian di tahun 2001, PT Kimia Farma Persero mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma Persero Tbk atau PT Kimia Farma Persero Terbuka. Dan di tahun 2014, Kimia Farma menjadi healthcare company. Selanjutnya, di tahun 2017, Kimia Farma menambahkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Dan di tahun 2019, Kimia Farma mengakuisisi PT Pepros Tbk. Kemudian, di tahun 2020 terbentuknya holding BUMN farmasi di mana Kimia Farma menjadi anggotanya. Itu merupakan sejarah dari perusahaan Kimia Farma sendiri. Kita ke slide selanjutnya.
Ini adalah project portfolio, di mana di tugas akhir ini saya sebagai seorang yang magang, seorang data analis yang sedang magang di Kimia Farma, saya diminta untuk mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma berdasarkan data yang ada di tahun 2020 sampai dengan 2023. Berikut adalah rincian tugasnya, di mana pertama adalah melakukan import dataset ke dalam Google BigQuery. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel analisa, dan yang ketiga adalah membuat dashboard analisis performa bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Yang pertama, import dataset terlebih dahulu. Tahap pertama adalah melakukan import dataset dari bentuk CSV ke dalam Google BigQuery. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita membuat database dalam BigQuery yang diberi nama Rakamin. Selanjutnya adalah melakukan import dataset ke dalam database yang telah dibuat dengan cara klik titik tiga yang seperti ini, yang ada di sebelah kanan database. Lalu klik Create Table. Selanjutnya adalah mengklik tulisan Create Table. Selanjutnya adalah mengisi form sesuai dengan yang diminta. Ini adalah form yang diminta, di mana kita mengisi dari mana data yang akan kita ambil, apakah kita mengupload data atau uh, kita membuat data baru, tabel baru. Kemudian file formatnya yang akan terdeteksi otomatis, CSV atau Excel. Kemudian adalah membuat nama tabel. Setelah semua form telah diisi, selanjutnya adalah tombol create table, dan BigQuery akan melakukan proses upload file. Jika berhasil, maka daftar tabel yang telah diimport akan tampil seperti gambar ini. Seperti gambar seperti berikut ini. Alangkah baiknya langkah-langkah tersebut dilakukan terhadap semua tabel, sehingga semua tabel terupload. Ada final transaction, inventory, kantor cabang, dan produk. Kemudian setelah semua tabel terupload, tahap selanjutnya adalah membuat tabel analisa. Tabel analisa ini merupakan hasil agregasi dari keempat tabel yang telah dibuat sebelumnya. Keempat tabel tersebut adalah final transaction, inventory, kantor cabang, dan produk. Jadi tabel analisa ini adalah hasil agregasi atau hasil perhitungan. Tabel ini dibuat oleh menggunakan SQL, dan setiap kolom memiliki tipe data yang berbeda sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Data dari tabel analisa digunakan untuk menganalisis performa bisnis perusahaan Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya adalah sintaks BigQuery. Sintaks BigQuery yang pertama adalah membuat tabel analisa, di mana kolomnya diambil dari tabel-tabel yang telah diimport ke dalam BigQuery. Seperti ini adalah kode-kodenya, di mana kita memberi uh, sintaks create table analisa dari database Rakamin. Ini adalah root projectnya. Kemudian transaction ID diambil dari final transaction, date diambil dari final transaction. Ini merupakan singkatan yang ada ini. Itu adalah final transaction, KC adalah kantor cabang, P adalah produk, dan seterusnya. Setelah itu kita membuat kolom turunan dengan logika kondisional, di mana kolom turunan di sini adalah percentage gross laba dan net profit. Setelah itu kita lakukan join antar tabel. Tabel-tabel yang telah kita buat kita gabungkan menjadi satu dengan perintah join. Selanjutnya adalah dashboard performa analytics. Seperti ini adalah tampilan dashboard performa analytics. Sebentar akan saya demokan uh, dari Google Looker Studio saya sendiri. Ini adalah top 5 cabang rating tertinggi namun transaksi terendah. Dan ini adalah jumlah profit berdasarkan provinsi. Semakin merah berarti profitnya semakin sedikit, dan semakin warnanya semakin biru artinya profitnya semakin banyak. Nah, untuk link hasil pengerjaan dapat diakses dari link berikut ini. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan uh, tahap-tahap mulai dari Google BigQuery uh, sampai ke Google Looker Studio. Kita masuk ke Google BigQuery.
Oke, kita masuk ke Google BigQuery. Nah, sorry teman-teman ini agak lag. Oke, kita masuk ke Google BigQuery. Di sini telah tampil Google BigQuery dari project saya. Nah, ini adalah database yang telah saya buat bernama Rakamin. Kemudian di dalam database tersebut ada tabel-tabel. Nah, tabel yang pertama adalah final transaction, inventory, kantor cabang, dan produk. Keempat tabel ini tuh diambil dari file CSV yang telah disediakan oleh pihak Rakamin. Kemudian di tabel analisis sendiri merupakan tabel hasil agregasi dari keempat tabel ini. Transaction ID, date, branch ID, rating, customer, dan seterusnya. Kecuali kedua tabel ini, net sales dan net profit, itu merupakan hasil agregasi dari tabel-tabel sebelumnya. Kemudian berikut adalah syntax query. Nah, untuk syntax query-nya seperti ini teman-teman. Di mana kita mendefinisikan nama kolom, kemudian kita menghitung presentasinya dengan kita membuat tabel turunan yang berisi rumus-rumus presentasi gross laba, net sales, dan net profit. Kemudian kita joinkan seperti kode berikut ini. Setelah tabel analisa terbuat, kita lanjutkan ke pembuatan dashboard seperti ini dashboardnya. Ya, ini merupakan dashboard performa analytics kimia farma menggunakan Looker Studio untuk bisnis tahun 2020 sampai 2023. Dapat kita lihat bahwa total pendapatan di sini itu dari antara tahun 2020 sampai 2023 sebesar 347,0 miliar. Total keuntungan bersih 98,5 miliar, total transaksi 672,5 ribu, dan total pelanggan sebesar 264,6 ribu. Di atas ini terdapat tiga semacam uh, pilihan. Jika kita ingin melihat berdasarkan provinsi, semisal saya ingin melihat provinsi Sulawesi Selatan tepatnya uh, di kota Makassar, uh, dapat kita lihat bahwa di antara tahun 2020 sampai 2023, total pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan itu 4,1 miliar, total keuntungan bersih 1,2 miliar, dan total transaksi sebesar 8,1 ribu, dan total pelanggan 7,7 ribu. Nah, untuk pendapatan per tahun sendiri, di Makassar itu seperti ini. Dia cenderung naik di 2020, kemudian di 2021 dia turun, namun naik lagi ke 2022 sampai 2023. Nah, kita kita kembalikan ke provinsi. Nah, kita lihat untuk total pendapatan per tahun di provinsi di Indonesia itu cenderung 2020 dia naik, di tahun 2021 dia turun sebesar 86,5 miliar, namun naik lagi di tahun 2022 sebesar 87,1 M. Namun dia turun lagi di tahun 2023 sebesar 86,2
5 miliar. Nah, untuk top 10, top 10 total transaksi berdasarkan provinsi itu dipegang oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 198.723 transaksi. Untuk top 10, top 10 penjualan bersih berdasarkan provinsi itu dipegang oleh Jawa Barat juga sebesar 102,489.346 sebesar 102.489.346.115.000 itu. Nah, kemudian adalah top 5, top 5 cabang dengan rating tertinggi namun dengan rating transaksi terendah. Itu masing-masing dipegang oleh Denpasar di mana ratingnya 5 namun rating transaksinya 3. Begitu pula juga dengan Gorontalo, Samarinda, dan Semarang serta Purwakarta. Seperti ini. Nah, kemudian jumlah profit berdasarkan provinsi. Dapat kita lihat bahwa profit semakin biru warnanya itu semakin tinggi profitnya. Dapat kita lihat bahwa uh, net profit tertinggi itu ada di daerah Subang sebesar 3.457.103.607 rupiah. Dapat kita lihat dan uh, net profit terendah itu ada di kita lihat saja di titik-titik merah. Jayapura, kemudian Kupang, Sorong. Ya, jadi semakin merah titiknya teman-teman, maka semakin rendah pula net profit yang mereka terima. Mungkin itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih lagi.